welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku, Selfie atau Bunda Bica. Di video ini aku mau kasih rekomendasi botol minum atau tempat minum untuk anak. Jadi berhubung tempat minum atau botol minum itu adalah salah satu tableware anak yang penting banget untuk kita punya. Jadi ketika anak lanjut menjadi batita sampai menjadi anak-anak, itu membutuhkan air minum atau air putih yang lebih banyak lagi. Jadi udah nggak ASI, jadi kebutuhan air minum pun air putih pun semakin meningkat. Nah, untuk itu aku mau kasih rekomendasi tempat minum yang menurut aku bagus dan juga worth it atau lucu juga. Nah, kebetulan anak aku perempuan, jadi aku di sini lebih spesifik ke tempat-tempat minum untuk anak-anak perempuan. Di samping aku udah ada sekitar 6 sampai 7 model atau tempat minum. Yang namanya perlengkapan makanan itu kan harus yang memang benar-benar food grade atau baik untuk anak ya, nggak yang sembarangan juga. Nah, bagaimana cara memilih botol minum? Yang pertama, dari segi bahannya. Jadi, apakah botol minum tersebut sudah BPA free, apakah food grade juga, dan bahannya kita pastiin bahannya bukan dari bahan-bahan yang berbahaya, dan itu kita juga bisa menemukan botol-botol itu dari dua bahan. Kita bisa pakai botol yang berbahan plastik dan juga berbahan stainless steel. Aku kebetulan di sini karena anak aku masih usianya 3 tahun, jadi aku masih kasih dia botol-botol plastik. Botol-botol stainless itu lebih digabungin sama botol stainless aku yang untuk dewasa, jadi nggak ada yang gambar lucu-lucu. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan anaknya masih terlalu kecil, itu diusahain mendingan pakai menggunakan bahan dari plastik gitu. Tapi kalau misalkan anaknya sudah cukup besar, nggak ada salahnya kalau kita beliin tempat-tempat minum dari berbahan stainless. Masing-masing dari bahan tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau misalkan kelebihannya dari botol plastik adalah dia ringan dan juga murah. Kekurangannya, dia itu ada bahan-bahan plastik yang memang tidak food grade atau cukup berbahaya. Jadi kita benar-benar harus memilih-milih bahan plastik yang food grade ya, yang tidak berbahaya gitu. Terus selain itu juga botol-botol minum berbahan plastik itu tidak bisa menjaga suhu air yang ada yang anak minum. Jadi kalau misalkan botol plastik sih nggak bisa minum minuman yang hangat, ditaruh minuman hangat atau minuman panas. Sedangkan kalau misalkan botol stainless, kelebihannya adalah dia bisa lebih menjaga suhu atau temperatur air minum. Jadi kalau misalkan air minumnya bisa juga ditaruh minuman hangat atau yang semi hangat gitu. Dan dia akan lebih lama berubah menjadi dinginnya, jadi lebih tahan lama kehangatannya. Dan itu juga kalau dari bahan stainless apapun, rata-rata bahan stainless itu sudah pasti BPA free. Dan dia juga bahan stainless itu ramah lingkungan ya, jadi kalaupun dibuang nggak masalah karena bukan dari bahan plastik yang menjadi sampah. Tidak gampang rusak, jadi lebih awet dibandingkan botol plastik. Untuk kekurangannya, botol stainless itu dia relatif harganya mahal dan bobotnya pun jauh lebih berat dibanding botol plastik yang relatif ringan. Selain bahan, yang kedua kita biasanya memilih dari tipe botolnya. Jadi apakah botol minum itu jadi ada 3 tipe. Yang pertama, buat anak yang aktif bergerak lebih cocok nih pakai botol minum yang dengan sedotan karena memang nggak gampang tumpah-tumpah gitu. Tapi kalau misalkan botol minum dengan sedotan itu kekurangannya adalah dari segi mencucinya, karena dia akan lebih sulit mencuci sedotannya. Kekurangan dari botol minum tenggak itu adalah dari segi higienisnya aja, karena air langsung diminum. Biasanya kan kalau anak nggak mungkin ditenggaknya tuh nggak mungkin di jarak kayak orang gede gitu kan ya, pasti dia nempel sama botol minumnya. Nah, itu kekurangannya adalah dia nggak higienis karena mulut langsung kena dengan botol minumnya, dan pasti kadang kan kuman-kuman yang ada di mulut jadi ikut bercampur ke air yang ada di dalam botol. Sedangkan yang ketiga, tipe tempat minum yang ada cangkir, botol minum cangkir. Jadi dia walaupun botol minum kayak gini, tapi dia tutupnya bisa dibikin jadi cangkir. Nah, itu cocok untuk anak yang belum bisa menggunakan sedotan, apalagi minum tenggek. Jadi kalau misalkan anaknya memang baru lepas dot, bisa kalau travel bisa kita kasih botol minum yang ada cangkir. Jadi nggak transfer kuman dari mulut langsung ke dalam minumannya. Cuman kekurangannya adalah minum dengan menggunakan botol minum cangkir itu harus didampingi dengan orang dewasa ya. Lalu yang ketiga, kapasitas botol minum. Di sini aku akan kasih informasi kira-kira kebutuhan minuman harian anak. Nah, yang keempat, biasanya kita butuh nih buat anak-anak ada botol minum yang ada tali atau strapnya. Jadi biar bisa dijadiin sling, gampang dibawa-bawa, ditenteng-tenteng. Oke, yang pertama aku akan review botol minum Smiggle atau kita sebut ala-ala Smiggle. Jadi ini bukan botol minum yang ori kita beli di store ya, tapi kita beli yang ada di marketplace atau di Just Tip. Jadi ini impor Cina gitu.
Aku sebenarnya punya ini ada 3, yang warna ungu, 1 yang modelnya ramping seperti ini. Nah ini aku Smiggle ini dia punya 2 tipe. Jadi yang pertama itu sedotannya seperti ini, tutupnya. Yang kedua dia tinggal digeser aja kayak gini. Nah jadi ini agak miring, kalau ini agak lurus untuk sedotannya. Nah ini aku beli harganya 55.000. Untuk normal Smiggle mungkin sekitar 300-400 ribu kali ya. Nah ini kapasitasnya 430 ml. Warna banyak banget, ada warna biru, hitam, ungu, macam-macam, dan motifnya pun beragam, cantik-cantik banget kayak gini motifnya. Cewek banget, yang cowok juga kayak motif bola atau apa, banyak. Dan itu memang dia Smiggle ini jago banget bikin motif, memang bagus-bagus banget. Terus untuk model menurut aku dia colorful, cantik, bagus bentuknya. Dia sudah BPA free, sudah food grade, dan bahannya juga dari bahan plastik PVC. Untuk strapnya dia juga cantik banget. Dia lembut, licin, kayak bahan pita gitu, tapi kuat. Dan tentunya aku udah cobain, aku udah punya 3 sampai punya 3 tuh karena aku suka banget sama kualitas dari tempat minum ini. Karena dia nggak gampang bocor dan nggak tumpah-tumpah. Cuman dia dari segi ini sablonannya ini untuk punyaku yang ungu itu yang lebih lama, dia memang ada sedikit agak pudar-pudar. So far dari segi sedotannya, terus dari tutupnya, terus dari kekuatannya juga, dia nggak ada yang rusak. Padahal aku pakai ini tuh hampir setiap hari buat minum anak sehari-hari. Tapi menurut aku bagus banget bahannya, dan kekurangannya cuma di yang tadi doang. Dari segi ini nih sablonannya agak pudar sedikit-sedikit aja, tapi masih oke banget dibanding sama botol minum Pica anakku yang lain. Itu yang bukan brand ini malah lebih parah, ada yang copot-copot dan segala macam. Yang kedua, ini ada botol minum gemoy gambar bear atau boneka. Nah ini aku beli harganya 40 ribuan. Untuk kapasitas dia lebih besar, 1,1 L sih infonya. Kayaknya sih nggak sampai ya menurut aku, tapi nggak tahu, aku belum pernah coba, aku belum pernah tes. Di situ klaimnya 1,1 liter. Untuk packaging ketika beli ini dapat box, cakep packagingnya, aman. Terus bahan plastik PP, PVC plus silikon. Jadi dia ada kayak silikonnya. Ini tuh bahannya mirip banget kayak botol-botol motivasi yang dewasa. Jadi kayak mungkin ini yang dibilang bahan silikonnya ya. Jadi kayak agak bentuknya tuh doff gitu plastiknya. Dan klaimnya juga sudah food grade. Untuk warna dia gradasi kayak gini. Jadi setiap botol dia punya 2 warna gradasi di bagian atasnya. Dan untuk sedotannya dia tutup gini juga, sama kayak tadi yang Smiggle. Terus dibuka, dan dia sedotannya ada 2. Jadi ini ada yang lebih besar nih. Jadi kita bisa nuang air minum putih. Air putihnya bisa dituang dari dispenser, misal lewat sini juga bisa. Terus buat minum juga bisa, mirip kayak botol-botol dewasa. Nah yang buat disedot ini, jadi di dalamnya itu dia ada sedotan. Nah ini tempat sedotannya. Nah ditinggal di gini. Jadi ada 2. Nah kalau misalkan kita mau minum lewat sini, ini kan ditekuk, jadi airnya nggak akan keluar gitu. Nah di sini dia yang atasnya dia transparan kayak gini, dan dia memiliki 2 pegangan, 2 bisa digenggam, bisa ditenteng seperti ini, dan juga ada strapnya. Jadi bisa dijadiin sling atau dikalungin. Jadi multifungsi ya, bisa dibawa-bawa kayak gini. Dan ini lucu banget kalau misalkan dibawa-bawa kayak gini kan, botol minum kayak botol motivasi yang untuk orang dewasa ya. Terus yang unik lagi dari botol minum ini adalah selain bentuknya yang lucu banget, dia juga free stiker. Nih, jadi stikernya pun ada 2. Ada stiker yang 2D yang tidak timbul, sama ada stiker yang timbul yang 3D. Nah ini, jadi ini lucu banget. Si anak, si kecil bisa sekalian nempel-nempelin sesuka hati. Ada banyak sih sebenarnya stiker kayak gini, cuman aku nggak pakai semua. Ini yang timbulnya cuma dapat 4. Untuk sedotannya juga bisa dilepas pasang ya. Sedotannya cuma ada 1. Terus selain itu aku pakai ini, dia juga nggak gampang tumpah. Berhubung anakku masih 3 tahun, jadi pakai ini masih agak sedikit kebesaran ya. Karena ini mungkin bisa buat untuk anak yang udah sekolah 5 tahun ke atas atau yang udah SD gitu. Tapi it's okay, maksud aku ini masih oke, bisa dipakai anak 3 tahun juga, nggak perlu diisi sampai penuh-penuh, cukup segini aja. Nah, yang ketiga, ini ada botol minum kepala karakter. Nah ini aku beli harganya 50.000, isinya ada 500 ml. Untuk bahannya dia terbuat dari plastik PP, PC, AS, dan PMMA. Untuk packagingnya dia juga cantik karena dia di box.
Ini dia memiliki 4 warna juga, dan memang warnanya bukan yang warna gonjreng gitu. Jadi ini kelihatan dari hijaunya aja, hijau soft. Terus ini ya kayak sablonan juga. Apa sih, kayak bukan sablonan, apa sih namanya? Dan ini bisa rawan, mungkin kalau dipakai lama-kelamaan juga bisa pudar juga. Nah, untuk tutupnya dia kayak gini, tutup minumnya. Nah, dia dipencet aja langsung ada si botol kepalanya nih. Dan ini sedotannya gini, dan dia transparan, jadi kelihatan kalau misalkan anak mau minum habisnya semana. Dan keunikan dari botol ini adalah dia punya mixer manual yang bisa di pull down. Jadi kalau misalkan si anak nih, kalau si anak mau bikin minuman-minuman yang diseduh-seduh, bisa sekalian diaduk-aduk gitu. Selain itu dia juga unik, ini kepala binatangnya bisa diputer-puter, lucu banget sih menurut aku ini. Terus udah gitu sedotannya ditekuk pun dia nggak yang loyo-loyo gimana gitu ya, tuh nggak bocor juga. Cuman kekurangan dari si botol minum ini, dia kayak botol anak gede, karena dia cuman ada tali pendek kayak gini doang buat digantung, mungkin digantung di tas atau digantung di motor, kayak orang olahraga anak gede, anak dewasa gitu kan, botol minumnya rata-rata kayak gini ya. Dia nggak ada tali, jadi ini biasanya aku pakai buat diminum di rumah aja, jadi kayak pengganti gelas gitu. Yang keempat, ini ada botol minum karakter. Nah, jadi yang ini harganya aku beli 40.000. Dia modelnya gelas, banyak banget, lucu-lucu, cakep-cakep. Ini desainnya mewah, ada kayak efek-efek kaca pecah. Ini kayaknya sih akrilik ya. Ini yang bikin kelihatan, kalau kata anak aku mirip kayak es batu. Dia bilang jadi ini bisa membuat kesan mewah juga. Dia ada kayak gini transparan. Terus untuk kapasitas dia 450 ml, warnanya ada sekitar 4 atau 5, dan masing-masing karakter ini karakternya beda-beda. Cocok untuk minuman dingin juga, karena kalau yang gelas bahan kayak gini tuh, nih kayak bahannya tuh kayak lebih ke akrilik gitu. Jadi dinginnya tuh bakal jadi embun gitu loh. Jadi tempat botol minumnya tuh jadi kayak embun gitu. Jadi kayak berasa banget apa buat minuman dinginnya tuh cocok banget ini. Bahannya plastik ya. Tapi untuk botol minum ini plastiknya nggak dikasih tahu plastik apa. Terus nggak ada klaim food grade ya juga. Kan kalau misalkan yang tadi walaupun nggak ada klaim food grade, tapi dari bahan plastik PP atau PVC itu kan udah tahu ya, lebih aman gitu. Untuk keunikan dari botol minum ini, dia desainnya unik dan mewah menurut aku. Ini dia sedotannya tinggal didorong aja kayak gini, cuman agak keras menurut aku. Nah, terus sedotannya dia agak gepeng gitu, tapi nggak masalah sih kalau nggak masalah, tapi sih kalau diminum nggak bikin air yang mampet juga. Cuman ya kayak gini jadinya sedotannya, aku nggak tahu nih nanti lama-lama takutnya bakal penyok, rusak atau gimana. Nanti aku kembali lagi. Cuman kekurangan dari si botol ini, si koninya ini suka lepas gitu, suka lepas. Jadi kadang-kadang aku nggak pakai, nggak usah ditempel karena memang nggak gampang banget lepas. Terus udah gitu dia sih kalau diginiin dia juga anti bocor ya. Jadi ini semua yang aku rekomendasikan ini nggak ada yang bocor, ini nggak. Cuman dia buat buka tutupnya ini susah banget. Jadi buat ngepasin tuh susah banget. Jadi kalau misalkan aku habis ngisi, aku tuh harus bener-bener mastiin ini tuh udah tertutup dengan baik. Dan ini cocok dipakai buat anak yang udah sekolah ya. Nah, botol minum berikutnya ini ada botol minum air mancur. Sebenarnya ini tuh bentuk sedotannya dia meringkel-meringkel gitu, tapi karena ini aku udah punya udah lama banget. Aku punya ini tuh udah dari 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Dan ini udah nggak aku pakai. Jadi aku pakai ini buat anak aku sejak di usia 1,5 tahun mungkin ya. Jadi dia itu aku kenapa beli ini karena dia unik. Dia jadi setiap disedot air mancur, ada air mancurnya gitu di dalam paus ini. Ini dulu tuh ngetren banget sampai ada open PO Cina-nya gitu. Aku rata-rata memang belinya di Justipan aku. Dan ini harganya murah. Ini cuman harganya waktu itu aku beli sekitar 25 ribuan sampai 30 ribuan. Dan di sini dia dulu klaimnya bahan plastik Tritan atau plastik anti bocor gitu. Tapi aku nggak tahu ini beneran Tritan apa enggak. Tapi memang plastiknya memang kuat sih. Cuman waktu itu tuh ada gambarnya di sini, gambarnya lucu, biasa lah kayak sablon-sablon gitu juga. Tapi ya gitu, kalau bahan yang kayak gitu kan gampang ngelupas ya. Ini udah nggak berupa gambarnya gitu. Nanti aku kasih gambarnya di sini. Bentuknya kayak gimana? Ini banyak banget, sekarang juga banyak banget di marketplace. Untuk kapasitas dia 250 ml, sudah BPA free. Warnanya dulu kalau nggak salah ada 2 warna, pink sama biru. Tapi kalau sekarang mah banyak banget, modelnya juga banyak. Bahan sedotannya tuh dia nggak kayak plastik-plastik bisa dilingkerin secara ini gitu. Jadi keras sedotannya nih. Aku nggak bisa ngelingkerin dia balik lagi seperti semula karena memang bahan sedotannya tuh bahan yang kaku keras gitu.
Terus selain itu juga dia nggak ada tali ya, jadi dia memang botol karena dia modelannya air mancur, jadi anak lebih fokus dipakai minum terus ngeliatin air mancurnya dari sini sambil dipegangin. Yang keenam, ini botol minum LED. Jadi dulu ini aku beli ini tuh ada LED-nya, nih agak di sini tempat naruh LED-nya nih. Tapi ini gampang banget lepas dan udah hilang nggak tahu kemana. Jadi nanti aku coba kasih tahu videonya di sini gimana LED. Jadi dia tuh lampunya di sini. Jadi kalau misalkan dinyalain, dia kayak ada lampu terang gitu ke atas gitu. Jadi lucu. Aku beli ini tuh karena unik banget. Ini aku beli harganya sekitar 40 sampai 50 ribuan. Kapasitasnya pun cukup banyak, 550 ml. Untuk warna dia ada karakternya. Jadi ini tuh karakter tanduk gitu. Ini tuh tadinya ada tanduknya, tapi lagi-lagi tanduknya hilang karena aku ini botol minum yang cukup udah lama juga. Aku udah punya ini tuh juga 1,5 tahun atau 1 tahunan yang lalu gitu, udah lama banget. Dan untuk motifnya dia ada karakternya macam-macam, warnanya juga ada banyak. Jadi tiap warna itu beda-beda, tapi sama-sama ada tanduknya. Cuman kayak yang satu tanduk sapi, yang satu tanduk rusa kayak gitu-gitu. Terus dia cara gunanya gini, sedotannya miring kayak gini juga. Modelnya dia tuh juga ada gambar kayak sablonan juga gitu, cuman udah pudar karena udah terlalu sering dipakai dan dicuci. Dia ada pegangan kayak gini, kayak botol anak yang baru, botol-botol minum anak yang baru belajar minum. Jadi kalau anaknya masih kecil, masih 1,5 tahun, 1 tahun kayak gitu, ini cocok masih pakai pegangan kayak gini. Jadi dia ada dua. Ada pegangannya kayak gini, tapi terus bisa diganti sama tutup yang kayak gini untuk tali gitu. Jadi ini tadinya ada talinya, cuman talinya udah hilang. Ini sebelahnya juga udah hilang. Cocok banget dipakai untuk anak yang baru belajar nyedot langsung gitu. Jadi dia bisa menggenggam botol minumnya sendiri. Terus udah gitu di sini juga dia klaimnya BPA free sih, dan ini juga anti tumpah ya, anti bocor juga. Aku bakal kasih kesimpulan sedikit. Dari segi harga yang paling murah itu adalah yang si botol air mancur ini. Dan yang paling mahal itu mungkin yang ini botol Smiggle sama yang si botol kepala ini yang pengaduk ada mixer manualnya. Untuk keunikannya menurut aku membeli ini karena memang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Kayak dari Smiggle dia uniknya adalah dari motifnya yang memang cantik-cantik. Kalau ini dari karena dia ada LED-nya dan ada tanduknya. Kalau ini dia bisa ada air mancurnya. Terus kalau ini ada mixernya. Kalau ini dia modelnya yang cantik juga. Kalau ini dia dari bentuk dan tipe sedotannya yang ada dua dan tambahan stikernya. Kalau masalah keawetan, aku ngerasain mungkin kalau misalkan yang awet, aku udah pakai lama itu si botol Smiggle ini awet banget. Terus kemungkinan juga si botol gemoy ini juga kayaknya bakal awet juga karena dia memang bener-bener mirip banget kayak botol motivasi yang dewasa. Mungkin ini juga dia lebih awet juga nih. Kalau untuk cocok dipakai di rumah outdoor atau indoor, kalau misalkan yang indoor, baiknya memang minum-minuman yang tidak ada talinya. Kayak misalkan ini yang berbentuknya gelas seperti ini, sama yang ini. Ini juga, karena ini udah nggak ada talinya buat aku. Dan ini ada pegangannya, jadi enak banget, bisa dipakai di rumah juga. Tapi kalau misalkan untuk yang dibawa-bawa outdoor, baiknya harus yang ada talinya. Karena kita kalau bawa minum yang cukup berat, takutnya bukan anak yang bawa-bawa, kan kita juga pasti bawa. Kalau penuh gitu botol minumnya kan pasti kita yang bawa. Itu kan pasti biar nggak makan tempat di tas-tas gitu kan. Jadi baiknya memang ada yang tali-tali gini. Lagian juga kan ini lucu ya modelnya. Jadi bagusnya memang nggak ditaruh di tas tapi ditenteng-tenteng gitu kan. Nah, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang si Smiggle ini. Kalau untuk anak balita 1 sampai 2 tahun itu baiknya menggunakan ini bisa karena dia ada genggamannya. Terus Smiggle juga bisa untuk anak 1-2 tahun. Terus sama yang si aduk-aduk ini juga bisa. Sama yang ini, yang air mancur, kan lucu ya buat anak-anak, ini pasti unik banget. Tapi kalau untuk anak yang di atas 3 tahun atau 3 tahun atau udah sekolah, bisa pakai yang gemoy ini karena dia juga kapasitasnya lebih besar, jadi pasti lebih berat juga. Sama yang ini juga gede. Ini malah mungkin menurut aku ini lebih cocok dipakai untuk anak yang udah sekolahnya udah mau balik ya, udah mau kelas 5, kelas 4 atau kelas 6 SD atau mau. Aku lebih suka botol minum yang dari motifnya lucu dan yang pasti juga bagus gitu kan, banyak manfaatnya, nggak ada kekurangannya gitu. Pasti aku paling suka ini botol Smiggle ini sama yang si botol gemoy ini. Jadi minim kekurangan gitu. Terus udah gitu bentuknya juga lucu dan bagus gitu. Oke, sekian rekomendasi botol minum atau tempat minum dari aku. Semoga bermanfaat untuk mams semua. Untuk pembelian botol minum ini akan aku kasih di linknya di description box. Bisa langsung CEO aja di bawah. Semoga bermanfaat.